Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang prinsip memori dalam desain pesan pembelajaran. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari materi prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Nah, apa itu prinsip memori? Memori. Menurut De Porter dan Hernaki dalam Aviatin 2001, memori atau ingatan adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Nah, seperti contoh gambar berikut, menggambarkan sebuah ingatan yang luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip memori ini sangat penting dalam mendesain pesan. Memori atau ingatan merupakan proses untuk mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Nah, Silberman tahun 2013 mengemukakan bahwa ada kredo pembelajaran aktif, yaitu pertama, apa yang aku dengar aku lupa. Dua, apa yang aku dengar dan lihat aku mengingatnya sedikit. Ketiga, apa yang aku dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain aku paham. Keempat, apa yang aku dengar, lihat, diskusikan dan lakukan memberiku pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, apa yang aku ajarkan kepada orang lain, aku menguasainya. Nah, ada prinsip-prinsip memori. Pertama, melibatkan dua modalitas lebih daripada satu modalitas. Kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas. Yang ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Keempat, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Yang kelima, keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Dan yang ketujuh, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Langsung saja yang pertama, melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas. Nah, pesan yang disajikan tidak hanya bisa dilihat oleh indera penglihatan, tapi juga oleh didengar indera pendengaran. Seperti contoh gambar berikut, menggunakan indera pendengaran untuk mendengar. Teks yang tercetak dan gambar merupakan media visual, sedangkan ucapan, suara, musik merupakan media audio. Nah, seperti gambar berikut, yaitu menggabungkan media visual, media audio menjadi satu. Yang kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas. Penggunaan lebih dari satu modalitas juga sebagai upaya mengakomodasi gaya belajar pembelajar, karena ada pembelajar yang memiliki gaya belajar dengan melihat dulu baru mempraktikkannya. Seperti contoh gambar berikut, sedang melakukan praktik yang dimana siswa melihat dulu baru mempraktikkannya. Menurut Ginder dalam Silberman tahun 2013 menyatakan bahwa dari tiap 30 murid, rata-rata 22 diantaranya mampu belajar dengan efektif selama guru memberikan aktivitas yang merupakan campuran visual, auditori, dan kinestetik. Ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Dalam mendesain pesan teks maupun gambar harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca, serta dalam mendesain pesan perhatikan pula kejelasan dan ukurannya. Seperti contoh gambar berikut, gambar zebra yang dimana gambar mempermudah ingatan dan teks agar tidak menimbulkan salah persepsi. Keempat, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Untuk pemula disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh, ilustrasi, analogi,
model, dan diagram. Selain itu, pemilihan kata juga merupakan hal yang penting diperhatikan dan juga gunakan kata-kata yang lumrah. Seperti contoh gambar berikut merupakan contoh dari ilustrasi. Yang kelima, keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Yang dimana penjelasan konsep khususnya secara lisan cenderung mudah dilupakan. Aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajar dalam mengingat konsep maupun prosedur rumit. Seperti contoh gambar berikut yang sedang melakukan praktik, yaitu aktivitas nyata sangat berpengaruh besar. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Pengulangan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap satu konsep. Penggunaan prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak terkesan monoton. Seperti contoh gambar berikut, gambar diagram yang dimana dapat diulang-ulang untuk meningkatkan pemahaman pada konsep diagram. Yang ketujuh, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan atau transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih tahan lama tersimpan di memori. Seperti contoh gambar berikut, prinsip ini bisa dilakukan dengan cara pemberian tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.